Dua orang murid Yesus di luar 12 Rasul meninggalkan Yerusalem, menguburkan mimpi-mimpinya setelah mengetahui bahwa Yesus yang diharapkan bisa menjadi raja mereka wafat dengan cara yang mengerikan. Mereka berdua, salah satunya bernama Kleopas, meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus dengan jarak lebih kurang 7 km. Dalam perjalanan mereka, di tengah hati yang penuh gundah gulana, sedih dan kecewa, seseorang datang mendekati mereka, bertanya, mendengarkan dengan sabar, dan orang itu kemudian juga menjelaskan tentang kitab suci. Mereka tidak tahu siapa orang itu, tetapi yang mereka tahu adalah ketika orang itu menjelaskan tentang kitab suci, hati mereka berkobar-kobar. Malamnya, ketika mereka melingkar di meja yang sederhana, dan saat orang yang membersamanya itu mengambil roti, mengucap berkat, dan membagi-bagikannya, mata mereka terbuka. Mereka sadar bahwa orang yang membersamainya itu ternyata Yesus sendiri. Ketika kesadaran itu muncul, Yesus hilang dari pandangan mereka. Yesus bukan menghilang, tetapi Yesus sudah hidup di dalam diri orang itu. Yesus hidup di dalam diri dua murid Yesus itu. Maka seketika itu juga, malam itu juga, tanpa berlama-lama, tanpa menunda, tanpa banyak alasan, mereka kembali ke Yerusalem, tempat yang telah ia tinggalkan itu. Arahnya tidak lagi, dia tidak lagi menetap di Emmaus, tapi arahnya berubah, kembali ke Yerusalem dan menjadi pewarta, menjadi saksi-saksi bahwa Yesus sungguh telah bangkit. Kini mari kita refleksikan di dalam hidup kita masing-masing. Setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi, apakah kesadaran bahwa Yesus menjumpai kita sungguh kita rasakan? Mungkin kita memasuki gedung gereja masih membawa luka-luka kita, membawa beban-beban kita. Kita belum menyadari bahwa Yesus sudah ada di situ. Ketika Yesus menyampaikan firman-Nya, sesekali mungkin hati kita tersentuh, tetapi mungkin dalam banyak kesempatan kita juga merasa biasa-biasa saja, belum merasakan Tuhan yang hadir. Dan ketika roti mulai dipecah-pecahkan, apakah seperti para murid tadi, kita juga sungguh melihat Tuhan yang hadir, atau masih terasa biasa-biasa saja? Sehingga ketika selesai mengikuti perayaan Ekaristi, kita seolah-olah masih tinggal di Emmaus kita masing-masing. Kita belum mengubah arah hidup kita kembali ke Yerusalem. Mari kita refleksikan semuanya itu. Sebenarnya ketika roti itu dipecah-pecahkan, Tuhan ingin menyampaikan sesuatu yang lebih dalam. Bukan sekadar ingin menyampaikan tentang dirinya yang dibagikan, tetapi sekaligus juga mengundang kita agar kita pun menjadi seperti roti itu yang siap dibagi, dipecah-pecah, dibagikan, dan dihidupkan bagi banyak orang. Maka pertanyaannya sekarang adalah, bukan berapa kali saya telah mengikuti perayaan Ekaristi, tetapi apakah kita sendiri juga siap menjadi Ekaristi itu sendiri di dalam seluruh perjalanan hidup kita masing-masing? Makan nasi sepiring berdua, apakah itu simbol dari kemesraan? Setelah selesai mengikuti misa, sadarkah bahwa kita ini adalah utusan? Akhirnya kembali saya sampaikan, salam pijar kasih.